Halo, halo. Untuk rencananya offline, Pak, Offline ya. dengan sistem ganjil genap. Ganjil genap. Oh, sesuai dengan jadwal yang dikirimkan ya. Iya, Oke, Pak. kalau begitu saya tak mengikuti aja nanti. Oke, untuk hari ini barangkali kita mulai dengan materi pertama. Saya coba untuk share screen. Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, ini. Jadi untuk yang pertama ini saya mulai dengan distilasi dulu. Distilasi. Nah, distilasi ini salah satu metode untuk pemisahan komponen yang berada di dalam satu campuran. Sebetulnya distilasi ini bisa komponennya dua, bisa lebih dari dua, atau multi komponen. Contohnya kalau yang dua komponen, misalnya saja campuran antara alkohol dengan air, atau boleh dikatakan alkohol dengan konsentrasi yang cukup rendah, ya. Misalnya 10%, 20%, itu berarti kadar alkoholnya 20%, airnya 80%. Itu yang biner atau dua komponen. Yang lebih dari dua komponen, misalnya saja pada proses pemisahan minyak-minyak dari minyak bumi, dari crude oil. Ya, jadi dari crude oil itu didistilasi, kemudian nanti hasilnya itu ada Pertamax itu misalnya, kemudian ada aftur, ada solar, ada macam-macam, ya. Termasuk nanti yang paling rendah itu ada residu, ya, atau minyak berat. Nah, itu banyak komponen, kemudian dipisah-pisahkan. Nah, distilasi ini kalau didefinisikan seperti ini. Distilasi adalah proses pemisahan komponen dari larutan atau campuran berdasarkan perbedaan volatilitas dari komponen penyusun larutan atau campuran tersebut. Jadi berdasarkan volatilitas. Volatilitas itu boleh diartikan sebagai kemampuan untuk menguap. Ya, volatil itu berarti lebih cepat menguap. Ya, volatil menguap. Ya. Jadi dasarnya adalah perbedaan volatilitas dari komponen penyusun campuran atau larutan tersebut. Ada juga yang menyebut distilasi sebagai proses pemisahan komponen dari larutan atau campuran berdasarkan perbedaan titik didih masing-masing komponen penyusun larutan tersebut. Jadi itu juga ya benar juga, ya. Jadi benar juga karena ada hubungan antara volatilitas dengan titik didih. Zat yang volatilitasnya tinggi, artinya itu cepat menguap, itu mempunyai titik didih yang rendah. Zat yang volatilitasnya rendah atau sulit menguap, itu mempunyai titik didih tinggi. Contohnya tadi untuk yang kasusnya campuran alkohol dengan air, alkoholnya itu mempunyai titik didih lebih rendah daripada air. Kalau murni loh ya, sama-sama murninya. Jadi pada waktu alkohol itu murni 100%, itu titik didihnya kira-kira 78 derajat Celcius pada tekanan 1 atmosfer. Sedangkan air pada waktu tekanannya 1 atmosfer, titik didihnya itu kira-kira 100 derajat Celcius. Jadi kalau ada campuran alkohol dengan air, kemudian diberi pemanasan, maka pada waktu suhunya mencapai 78 derajat Celcius, itu mulai ada alkohol yang menguap. Ya. Tetapi tidak alkohol tok begini ya, langsung alkohol saja menguap begitu tidak. Karena di sana ada sifat-sifat fisika lainnya
kelarutan dan sebagainya, sehingga sebagian juga ada mengandung air yang ikut menguap. Jadi untuk pemisahan ini tidak bisa langsung pisah langsung begitu ya. Alkohol dengan air setelah dipanaskan, alkoholnya menguap dulu pada suhu 78, setelah habis baru airnya, tidak begitu. Ya. Jadi misalnya awalnya pada suhu 78 itu sedikit alkohol menguap, tetapi setelah itu naik sedikit suhunya, nah itu ada kandungan alkohol dan kandungan air yang ikut menguap. Dan seterusnya sampai kalau sudah tinggal airnya saja, maka suhunya akan mencapai 100 derajat Celcius. Itu salah satu contoh. Makanya tadi ada hubungan antara volatilitas dengan alkohol dan titik didih. Contoh lain yang ekstrim sekali ya, barangkali. Saudara, di masa pandemi ini dulu pernah ada kelangkaan oksigen. Ya. Nah, oksigen itu dimurnikan dengan cara apa? Ya. Oksigen di udara itu kandungannya 21% kira-kira, kemudian nitrogennya 79%. Ya, sebetulnya kita memurnikan oksigen itu ya dari udara itu. Udara kita pisahkan nitrogennya dan oksigennya sehingga diperoleh oksigen yang relatif murni atau nitrogen yang relatif murni. Itu juga bisa dengan cara distilasi, ya, dengan cara distilasi. Ini kalau dari data titik didihnya dari oksigen itu sekitar minus 152-an. Minus 152 derajat Celcius. Sedangkan nitrogen itu titik didihnya itu kira-kira 185 minus 185 derajat Celcius. Nah, karena ada perbedaan titik didih tadi, maka itu bisa dipisahkan dengan cara distilasi. Caranya bagaimana? Ya, udara tadi, campuran oksigen dan nitrogen tadi, ditekan atau didinginkan dulu sampai di bawahnya 185 derajat, minus 185 derajat. Misalnya kita berikan pendinginan sampai minus 200 derajat Celcius, maka udara itu akan menjadi cair. Campuran oksigen dengan nitrogen tadi akan cair. Kemudian dipanasi sedikit-sedikit, ya, dipanasi sedikit-sedikit. Begitu mencapai suhu minus 185, maka nitrogennya akan menguap. Terus begitu, kemudian begitu sampai di minus 152 derajat Celcius, oksigennya baru menguap. Sehingga dengan cara seperti itu bisa dipisahkan antara oksigen dengan nitrogennya. Prinsipnya distilasi. Itu kalau zaman dulu ya, kalau zaman dulu seperti itu. Kalau sekarang teknologinya sudah berbeda lagi, seperti yang saudara lihat misalnya untuk pengisian angin pada ban, ya, nitrogen, ya, yang berada di dekat-dekatnya pom bensin itu akan ada jasa pengisian nitrogen. Nah, itu juga demikian caranya, nitrogen yang ada di udara itu dipisahkan dengan oksigennya, nitrogennya dianggap lebih murni, kemudian baru dipompakan ke ban kita. Nitrogen itu. Tapi teknologinya bukan distilasi ya. Kalau itu sudah pakai membran, pakai permainan filter dan tekanan. Nah, itu tadi salah satu contoh bahwa untuk yang distilasi itu ada misalnya memurnikan alkohol dari campuran alkohol dan air.
memurnikan minyak-minyak dari crude oil, ya. Itu juga distilasi. Kemudian tadi yang ekstrim, yang dari gas-gas tadi, itu nitrogen dan oksigen dipisah-pisahkan dengan cara distilasi. Contohnya seperti itu. Kemudian tujuan dari distilasi adalah memurnikan atau meningkatkan konsentrasi salah satu komponen yang diinginkan dari larutan atau campuran. Jadi memang tujuannya itu adalah untuk jadi pemisahan untuk meningkatkan konsentrasi atau memurnikan. Kemudian ada metodenya distilasi secara garis besar dibagi menjadi dua, yaitu distilasi satu tahap dan distilasi multi tahap, banyak tahap. Yang satu tahap itu single stage distillation, dan yang banyak tahap disebut sebagai multiple stage distillation. Yang multiple stage distillation itu disebut juga sebagai distilasi fraksinasi, rektifikasi, atau destilasi dengan reflux. Nanti akan kita pelajari goal kita sebetulnya yang di mata kuliah kita ini adalah mempelajari secara teoritis itu distilasi, fraksinasi, distilasi dengan reflux. Itu nanti goalnya ke sana. Distilasi satu tahap dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu distilasi kesetimbangan atau flash distillation. Distilasi kesetimbangan ini berjalan secara kontinu. Jadi misalnya, contohnya misalnya begini, ada menara distilasi atau kolom distilasi, bagian masukannya itu feed-nya atau masukannya itu campuran alkohol 10%, 90% air misalnya, masuknya begitu. Kemudian dipanasi dari bawah, dipanasi. Kalau sudah berjalan kontinu, maka bagian atas atau yang menguap itu kondensasi pakai kondenser. Kemudian yang bagian bawah atau bottom produknya itu juga dikeluarkan, diambil. Nah, satu kali lewatan, artinya itu kecepatan alirnya misalnya yang feed tadi itu 10 liter per jam misalnya, kemudian yang keluar ke atas itu 5 liter per jam, yang di bawah 5 liter per jam, maka cara seperti itu kita sebut sebagai distilasi kesetimbangan atau flash distillation. Jadi hanya satu tahap, sekali masuk, keluar dari atas dan keluar dari bawah. Nah, yang fraksinasi atau multi-stage distillation itu nanti seperti flash distillation tapi dipasang seri, banyak tahap. Itu kalau satu tahap berarti masukkan satu, keluar satu, dan keluaran ke atas satu dan keluaran ke bawah satu. Itu kalau satu tahap yang flash distillation. Kemudian ada distilasi tunggal atau batch distillation. Batch distillation itu seperti yang mungkin sudah pernah saudara lakukan, misalnya campuran alkohol dan air tadi, itu dimasukkan labu bundar, kemudian dihubungkan ke kondenser di atasnya, kemudian dipanasi dari bawah. Nah, itu namanya batch distillation. Jadi setelah ada yang menguap, itu masuk ke kondenser, uapnya turun menjadi destilat. Nah, di batch distillation itu konsentrasi produk dan konsentrasi yang masih tertinggal di dalam di dalam round bottom flask tadi itu berubah terhadap waktu. Jadi kalau pertama misalnya pada waktu suhunya sekitar 78 itu yang turun menjadi produk distilasi itu konsentrasinya misalnya 80% begitu ya. Maka lama-lama itu akan menurun ya. Karena yang berada di round bottom flask tadi yang jadi bejana tadi itu kan
Setelah ada yang menguap, itu kan kandungan alkoholnya itu akan menjadi berkurang, sehingga pada waktu dipanasi lebih lanjut, itu yang menguap ke atas lebih banyak mengandung airnya. Itu batch distillation. Jadi masukannya tidak ada, hanya batch, hanya misalnya 1 liter dimasukkan ke botol gelas tadi, jadi tidak continue ya. Keluarannya baru yang destilat. Kemudian ada distilasi uap. Nah, distilasi uap itu maksudnya adalah biasanya ini dikenakan pada apa namanya itu, bahan-bahan terlarut yang menempel atau terkandung di dalam padatan. Contohnya minyak minyak cengkeh misalnya ya. Jadi minyak cengkeh itu terkandung di dalam padatan, itu dipanasi dengan steam, dengan uap. Ya. Jadi misalnya seperti dandang begitu ya, di bawahnya air saja dipanasi, kemudian cengkehnya tadi itu ditaruh di sarangannya, sehingga uapnya yang dari bawah tadi itu menekan padatan-padatan bunga cengkeh tadi, itu sambil mengeluarkan minyak bunga cengkehnya, katut atau terikut di dalam uap, kemudian baru didistilasi. Itu namanya steam distillation. Ya kayak orang kalau dulu itu apa namanya, menanak nasi itulah ya. Menanak nasi, tetapi bagian atasnya dandang atau tutupnya dandang itu dihubungkan ke kondenser, sehingga nanti pada waktu uapnya terangkat itu bisa terkondensasi menjadi destilat. Nah, di destilatnya itu akan terikut minyak-minyak yang diinginkan tadi, misalnya minyak cengkeh tadi ya, seperti itu. Itu namanya steam distillation. Yang berikutnya adalah ada variasi distilasi vakum. Maksudnya distilasi vakum itu dibantu dengan vakum, jadi ruangan untuk distilasi tadi di vakum supaya titik didih dari komponennya itu menurun. Ya, jadi kalau titik didihnya air itu pada pada tekanan 1 atmosfer itu 100 derajat. Tapi kalau di vakum itu tekanan misalnya menjadi 0,5 atmosfer, itu maka titik didihnya air itu akan menurun, misalnya menjadi 70 misalnya, ya, seperti itu. Jadi ada variasi lain ya, ditambahkan itu supaya mungkin tidak terjadi degradasi atau kerusakan pada bahan-bahan yang diinginkan. Biasanya di industri obat itu banyak yang menggunakan vakum supaya tidak sampai terjadi dekomposisi. Itu tadi adalah penjelasan tentang distilasi, kemudian sekarang ke volatilitas. Secara umum, volatilitas diartikan sebagai kecenderungan suatu zat cair untuk menguap. Volatilitas berhubungan langsung dengan tekanan uap zat, di mana makin tinggi tekanan uap zatnya, maka volatilitasnya makin besar. Dalam suatu larutan atau campuran, bila perbedaan volatilitas antara komponen-komponennya makin besar, maka makin mudah proses pemisahan komponennya. Jadi tadi volatilitas ini ternyata ada hubungannya dengan titik didih tadi di sana ya, tapi di sini disebutkan sebagai tekanan uap, berhubungan dengan tekanan uap. Nah, tekanan uap itu di zat A, tekanan uap zat A itu adalah YA/XA. Sedangkan tekanan uap zat B itu adalah YB/XB.
XB. Jadi kalau di hukum Henry hukum apa ya? P sama dengan YA sama dengan PA dikalikan XA gitu ya. Nah, setelah P-nya sama, P dikalikan XA, P-nya disamakan, maka akan didapat seperti ini. Untuk keperluan pemisahan, terutama melalui metode distilasi, ukuran kemudahan pemisahannya adalah volatilitas relatif alfa ini, yakni perbandingan volatilitas komponen A terhadap volatilitas komponen B, yang didefinisikan sebagai perbandingan konsentrasi A pada fase uap terhadap konsentrasi A pada fase cair, dibagi konsentrasi B pada fase uap terhadap konsentrasi B pada fase cair. Jadi alfa AB sama dengan YA per XA per YB per XB. Atau YA, kalau YB-nya digantikan dengan YA itu, YB itu digantikan dengan 1 min YA, sedangkan XB itu digantikan dengan 1 min XA, maka persamaannya menjadi alfa AB sama dengan YA per XA dibagi 1 min YA per 1 min XA. YA itu adalah konsentrasi A pada fase uap, kemudian XA itu konsentrasi A pada fase cair. Itu ada kesetimbangannya nanti. Bila sistem mengikuti hukum Raoult, persamaan 11.1.1, maka konsentrasi A dan B pada fase uap ditulis seperti di bawah ini. Ya. Nah, kalau seperti itu, maka alfanya menjadi PA per PB. Di mana PA itu adalah tekanan uap murni komponen A, PB adalah tekanan murni komponen B. Jadi relatif volatilitas relatif A terhadap B sama dengan tekanan uap murni A dibagi dengan tekanan uap murni B. PA per PB. Nah, ini ada soalnya, ada contoh soalnya di Jinkoplis, di contoh soal 11.31. Itu coba nanti dibaca. Kemudian kesetimbangan uap cair. Apa itu kesetimbangan uap cair? Hubungan kesetimbangan fasa uap cair untuk larutan atau campuran ideal didefinisikan oleh hukum Raoult seperti pada persamaan 11.1.1. Jadi seperti ini, persamaan 11.1.1, PA sama dengan P besar A dikalikan XA, itu adalah hukum Raoult. Jadi tekanan uap murni A itu sama dengan tekanan parsial komponen A itu sama dengan tekanan uap murni komponen A dikalikan dengan fraksinya, fraksi A. PA sama dengan PA besar dikalikan XA. Itu hukum Raoult. Tetapi itu hanya berlaku untuk campuran ideal atau larutan ideal. Yang di sini biasanya yang bisa digunakan itu adalah campuran benzen toluen, heksan hepan, metanol etanol dan sebagainya. Tetapi yang lain, yang misalnya campuran air, etanol air dan sebagainya itu tidak berlaku.
Sedangkan untuk lampu cairan non ideal mengikuti hukum Henry, tetapi hanya untuk Haltan Enger. Nah, nanti hukum Henry-nya nanti aja. Sampai di sini ada pertanyaan barangkali, saudara? Belum? Oke, kalau belum ada, saya teruskan dulu. Di pembicaraan kita tentang distilasi itu kita akan menggunakan diagram boiling point dan plot XY. Ini adalah diagram kesetimbangan sebenarnya ya. Hubungan kesetimbangan uap cair biasanya disajikan dalam bentuk kurva boiling point seperti pada Fig 11.1.1 untuk sistem Bunsen dan Toluen. Ya, jadi seperti gambarnya seperti ini barangkali. Oke, sampai diteruskan menunya. Garis bagian atas menunjukkan garis uap jenuh, saturated vapor, atau dew point line. Dan garis bagian bawah menunjukkan garis liquid jenuh, saturated liquid line. Saturated vapor line yang atas, yang bawah saturated liquid line. Sedangkan daerah antara kedua garis menunjukkan keadaan dua fase, yaitu campuran fase liquid dan fase uap. Jadi gambarnya seperti ini. Gambar ini menunjukkan bahwa ini plot antara suhu lawan konsentrasi. Ya, suhu lawan konsentrasi. Dari gambar ini misalnya akan kita lihat kelihatan bahwa bensen itu mempunyai titik didih sekitar 80. Nah, jadi yang di sini XA itu adalah menunjukkan yang ini, garis bawah ini lawan T ya. Yang garis bawah ini XA, sedangkan yang garis atas ini YA. Jadi konsentrasi A di dalam fase liquid itu XA, konsentrasi A di dalam fase uapnya itu adalah YA. Ya. Jadi kalau dari sini itu mole fraction benzen in liquid maksudnya adalah ini. Benzen itu pada waktu di kiri ini berarti konsentrasinya 0. Artinya kalau di kiri sendiri ini itu berarti toluen saja ini. Makin ke kanan maka konsentrasi benzennya makin besar. Jadi kalau fraksinya 1,0 berarti ini semuanya murni benzen yang kanan. Jadi yang di kiri sendiri murni toluen, yang di kanan ini murni benzen. Nah, dari data percobaan, mungkin saudara-saudara nggak sempat ya, percobaan di termodinamika itu ada percobaannya, itu mendapatkan gambar seperti ini. Jadi pada waktu suhunya sekitar 80, itu mulai ada benzen yang menguap sedikit toluen. Kemudian kalau suhunya dinaikkan, ya, naikkan sampai 90, maka yang berada di cairan itu benzennya sekitar 0,6, fraksinya 0,6, yang berada di uap, di fase uap itu sekitar 0,75, misalnya seperti itu. Nah, pada waktu di T1 ini 90 berapa ya? 98 misalnya. Pada suhu 98 itu konsentrasi benzen di fase cairnya adalah sekitar 0,3 berapa ya, 31 atau berapa itu fraksinya. Kemudian konsentrasi benzen yang berada di fase uap itu sekitar 5, berapa ya dari sini.
Ini masih kurva kesetimbangan T lawan fraksi. Suhu lawan fraksi. Ini nanti harus diubah ke X dan Y. Ya. Dari kurva di atas, bila fase liquid komposisi benzennya 0,318, lalu dipanaskan sampai mendidih, maka tetesan uapnya akan terkondensasi, yang terkondensasi akan mempunyai komposisi benzen 0,532. Sistem benzen toluen mengikuti hukum Raoult, sehingga diagram kurva atau keseimbangan uap cairnya dapat dihitung dari data tekanan uap murni komponen. Jadi tabel 1111 dengan persamaan 1112, 1113, dan 1114 itu akan bisa didapatkan. Jadi dari data suhu T dan vapor pressure atau tekanan uapnya, misalnya saja suhunya dalam derajat Celcius, kemudian tekanan uapnya yang benzen adalah milimeter Hg ini, 76 dan seterusnya itu, sedangkan toluennya tekanan uapnya ini, maka dari persamaan 1112, 1113, dan 1114, itu bisa dihitung XA-nya dan YA-nya. Nanti dicoba. Ada tugas nanti untuk menghitung lagi, pakai Excel aja nanti. Ya, yang ini sudah jadi, tapi coba nanti dicocokkan dengan Excelnya. Ya, persamaannya adalah ini. Di sana ada contoh soal 1111, coba dilihat di Ginkgoprisnya. Nah, untuk keperluan perhitungan dalam distilasi, diagram XY dan T dan XY tadi itu dirubah atau dimodifikasi menjadi diagram XY, ya, seperti ini. Jadi dijadikan X yang bawah dan Y yang atas. Yang sumbu Y adalah YA, sumbu X adalah XA. Nah, bagaimana caranya? Tinggal kalau saudara sudah menghitung ini tadi, XA-nya dihitung pada masing-masing suhu, kemudian YA-nya juga dihitung pada masing-masing suhu, maka ini diplotkan nanti. Diplotkan, maka akan didapatkan gambar seperti ini. Kemudian untuk sistem kesetimbangan dua fase non-ideal, kurva boiling point maupun kurva XY-nya akan berbeda tergantung karakteristik properti larutan campurannya. Fig 11.3 memperlihatkan sistem non-ideal yang mempunyai titik azeotrope, yaitu titik suhu, di mana campuran uap dan cair mempunyai komposisi XA dan YA yang sama. Contohnya seperti gambar ini. Jadi kalau di gambar ini, pada waktu keadaan murni, zat A-nya yang di sini ya, sini B-nya misalnya ya, zat A-nya itu mempunyai titik didih sekian dalam keadaan murni. Sedangkan zat B-nya itu titik didihnya sekian. Jadi zat A-nya mempunyai titik didih lebih tinggi daripada zat B-nya. Tetapi pada waktu dicampur, itu ternyata pada campuran di XAZ ini, titik didihnya naik. Ya. Memang ada sifat-sifat campuran dari beberapa komponen itu yang mempunyai sifat seperti ini. Kalau murninya itu pada suhu titik didihnya rendah-rendah, tetapi pada waktu campur itu menjadi tinggi pada konsentrasi tertentu. Ini kita sebut sebagai titik azeotrope, di mana konsentrasi
XA dan YA-nya itu sama di sini, di titik azeotrop ini. Ada juga yang agak lain, yaitu suhu murninya, suhu titik didih murninya itu tinggi, misalnya zat A-nya ini, itu sekian, kemudian zat B-nya juga tinggi termasuk. Tapi begitu dicampur, itu kalau dipanaskan, maka suhu didihnya mengecil, menurun, ya seperti ini. Di gambar B ini. Ada yang seperti ini, walaupun tidak ekstrim seperti ini, tapi ada. Ya. Jadi pada waktu murni, itu suhu didihnya tinggi-tinggi, tetapi pada waktu campuran, itu suhu didihnya menjadi menurun, rada. Yang lain juga ada. Ya. Pada Fig 11.1.3a, titik azeotropnya berada pada suhu tertinggi. Nah, seperti ini, yang di gambar A ini suhunya azeotrop itu tinggi, maka disebut maksimum boiling azeotrop. Kemudian yang gambar B, titik azeotropnya berada pada suhu terendah. Ya, jadi di sini, maka disebut sebagai minimum boiling azeotrop. Jadi titik didih yang menyebabkan XA dan YA-nya, XA-nya dan YA-nya sama, itu disebut sebagai titik azeotrop. Untuk hari ini barangkali sampai di sini ada pertanyaan? Iya, hari pertama mengantar distilasi. Ya. Ada pertanyaan dari saudara-saudara? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Silakan, Sofia. Ya, jadi pada intinya itu kita bisa membedakan mana yang ideal dan tidak ideal itu kita lihat apakah YA dengan XA itu ada yang sama atau tidak gitu ya Pak? Iya, berpotongan ya. Oh iya. Potongan. Baik Pak, terima kasih. Kalau nanti itu diubah ke plot XY, ya, kalau diubah ke plot XY yang seperti sebelumnya tadi, itu juga akan ada suatu garisnya, itu yang misalnya ya dari elips begini ya, naik, kemudian agak menurun, kemudian naik lagi lah. Pada waktu ada yang menurun sejajar dengan X dan Y-nya sejajar, itu juga menunjukkan azeotrop. Nanti ya, di pertemuan kedua nanti saya ingin saudara untuk mengubah data dari benzen toluen dan data dari alkohol air itu menjadi kurva XY. Nanti aja pertemuan kedua saja nanti. Ya. Itu akan kelihatan nanti di situ ada yang untuk alkohol air itu ada titik azeotrop. Ya. Nanti dicoba. Ya. Ada lagi barangkali, saudara? Di pembicaraan tentang distilasi ini, itu sasaran atau tujuan utamanya adalah saudara-saudara nanti bisa menghitung jumlah stage teoritis ya, pada distilasi fraksinasi. Itu menghitung itu. Ya. Nanti di babak berikutnya atau di pertemuan berikutnya itu akan menuju ke sana. Jadi goalnya itu, tetapi untuk menuju ke sana diperlukan data kesetimbangan seperti ini tadi. Data kesetimbangan plot XY tadi.
Itu yang diperlukan. Sehingga nanti saudara juga harus punya kemampuan untuk mengubah data dalam bentuk tekanan uap menjadi data T dikalikan versus X dan Y, kemudian diubah menjadi kurva XY, plot XY. Itu harus mampu untuk mengubah itu ya, untuk membuat plot itu dari data tekanan uap, ya, tekanan uap masing-masing komponen. Ada lagi pertanyaan? Sekarang kalau tidak ada pertanyaan, saudara-saudara, ini saya kirimkan filenya melalui ketua kelas, tapi saya minta saudara membaca Ginkoplis yang berhubungan dengan ini, kira-kira di bab 11 ya, Ginkoplis. Jadi coba karena ini yang tulisan saya itu kan hanya nyingkat-nyingkat ya, merangkum atau menyingkat-nyingkat, tapi mungkin penjelasan lebih jelasnya itu ada di Ginkoplis. Saya minta setelah saya kirim nanti, saudara baca lagi yang di Ginkoplis. Kalau ringkasan saya ada yang salah, keliru, tolong saya diberi masukan, supaya tidak salah terus. Itu barangkali untuk hari ini. Ronald, sudah cukup? Wah, Ronald ini singitan nih. Oke ya? Dari saya sekarang belum ada pertanyaan, Pak. Belum ada. Oke. Sudah kalau begitu, sementara untuk hari ini sampai di sini dulu. Nanti kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Saya kirim ke Ronald nanti ya, filenya. Terima kasih perhatiannya. Kalau ada yang kurang dari saya mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama banyak, Pak. Oke, saya izin meninggalkan tempat. Ya, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak.